Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss and Mister. First of all, I would like to say so sorry. I sent this video because I think we have no time to have a meet to discuss what is it? We have no time to have a meeting to discuss our mid-year exam preparation. So hopefully this video will help you to give what is it like clearer descriptions or clearer guidelines for our mid-year exam because this term or this semester we will hold like a trial online offline mid-year exam, so it's going to be different to what we have done last year. This is why I think we need to meet actually to discuss this, but because we have very limited time this week and we have to start to prepare it this week. So I'm so sorry. I only can send you this video, and next Wednesday we will have meeting of ISTEM. It is also an important meeting. I hope that you have played this video and then learn about it. And if you have any questions, we can discuss next Wednesday. So on Wednesday, I do not need to explain, and we may just discuss, and later I will ask to Miss Aini to what is it, spare maybe 15 or 20 minutes to ask for having question and answers about our mid-year exams. Okay, let's start. I have uploaded all the files for mid-year exam, in our link, so you can check it out. This one, mid-year exam 2021-2022. Okay, what you have on that file, this one, you will have this. This is for notes, or like a simple guideline for our mid-year exam. Everyone knows that it will be held on 29th of November until some classes only until 2 December, but some other ones will be until 3rd of December. Okay, so I will explain later the schedule. Okay, this is the time when we hold the mid-year exam, and if there is a parents that asked about it, please let them know. Maybe this week, tomorrow or this week they will get the letter from school about the mid-year exams. And then the second one, we need to resend our term 1 and term 2 overview. I just realized that we missed these terms, so it's okay. We need to prepare this kita siapin termly overview yang term 1 dan term 2, mungkin kan tidak ada banyak perubahan dari term yang lalu gitu. Jadi nanti kita edit-edit aja, toh itu juga fungsinya bukan untuk kisi-kisi dan segala macam, hanya nanti daripada banyak yang tanya, jadi sebelum tanya kita kirimkan aja. Nanti Miss and Mister bisa kita berdiskusi siapa yang belum punya, atau nanti saya share template-nya yang term 1 dan term 2 gitu yang term overview. Terus nanti bahasanya karena mungkin this semester like everyone forgot, me, especially me. We have to resend it. Nanti bahasanya di grup, Bunda mohon maaf kami share kembali gitu. Pura-puranya kayak gitu. Mungkin ada bunda-bunda yang lupa kalau term 1 dan term 2 ini kita lupa mengirimkannya. Bunda, kami share kembali term overview sebagai bahan belajar kakak-kakak di rumah, things like that gitu. Nah,
Nanti saya akan menjelaskan lebih detail apa yang di online kan, apa yang online, apa yang offline nanti ketika sekalian sama jadwal ya. Jadi ini secara umum dulu. So global perspective, Japanese, Tamil, Arabic, itu PE, IT, Art, and Quran Studies will not be scheduled in our mid-year exam. Ya, nilainya seperti biasa. You can take from the process ya, from the daily activity, and then for Japanese, yeah, you can do lots of things to get the scores. Gitu. Jadi silahkan nanti bisa didiskusikan di paralelnya. Kemudian yang keempat, nah ini assessment are written in online apps and in paper based. The question paper should be submitted on November 21st. So you still have about a week to prepare it. Ya mungkin Miss and Mister sudah menyiapkannya kan nanti tanggal 21 karena ini nanti ada beberapa yang harus diprinted. Jadi memang kita kerja agak cepat gitu. Tanggal 21 masuk, kemudian nanti editor, setelah itu kita bisa lanjutkan ke printing gitu. Nanti sekalian saya jelaskan ya mana yang online, mana yang offline di sekalian jadwal gitu. This is things to consider yang kemarin kita sudah discuss ya. Usahakan questionnya itu ada literacy kontennya, tidak terlalu close atau drilling questions gitu. Terus variasi bentuk soal bisa disesuaikan, nggak cuma pilihan ganda atau esai, tapi bisa matching, bisa apa namanya check boxes gitu yang more than one answers kayak gitu-gitu. Miss and Mister bisa nanti lihat di reference. Okay, you can. I think it's clear. We have to create a questions to explore students' critical thinking, problem solving, creativity, and decision making. Like it's okay, like simple questions, but it need deep thinking. It will be better. Gitu. Kemudian choose appropriate and various, ya okay. Question model, make sure teacher do a trial. Nah, this is important. Like last two terms berarti I a little bit forgot. Mungkin a year ago. Kalau nggak a year ago, yeah, I think a year ago itu quizisnya Mistara itu ternyata nggak bisa diakses sama anak-anak. Padahal waktu itu saya ngakses bisa gitu. Terus pas di anak-anak nggak bisa. Nah ternyata memang itu limited access karena nggak premium kayak gitu. Jadi nanti mungkin Miss and Mister bisa look at the rules. Mungkin kalau pakai apps yang more detail, but now we have word wall and quizzes premium, so please explore it more. Kalau nanti mau pakai word wall atau quizzes, insya Allah kita bisa lebih leluasa ya karena udah premium gitu. And then adjust the number of the questions to adjust the number of the questions to the topic. Kalau topiknya susah ya berarti di sini ini it's what is it purely your rights gitu, your authority, teacher's authority. Kayaknya term lalu ya kalau nggak salah saya menemukan ada questionnya itu cuma 10 gitu, tapi semuanya esai semua. Nah mungkin itu bisa lebih bervariasi gitu. Kalau misalnya mau esai ya esainya 5, yang lain matching gitu. Jadi challenge-nya anak-anak itu kayak roller coaster bisa udah terus naik gitu. Jadi challenge-nya nggak flat gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kita mau apa namanya sedikit flashback gitu zaman dulu kuliah ya. Kalau buat soal itu misalnya berapa ya 60% itu medium. Jadi anak-anak bisa kemudian mau dibikin 20% sulit, kemudian 20%-nya mudah gitu ya. Mudah itu, nah itu silahkan nanti prosentasenya Miss and Mister bisa sesuaikan tergantung topiknya, tergantung apa ya, ya tergantung kondisi kemarin di kelas yang mana, gimana kayak gitu. So I do believe you can do it well, gitu ya.
Oke, and then the last one. Nah, ini titipan dari dinas waktu kita supervisi, visitasi sebelum mendapatkan IOS itu ya. Nah, kita itu selama ini nggak punya analisis kisi-kisi. Bukan kisi-kisi untuk diberikan ke anak-anak, bukan. Tapi analisis kisi-kisi to validate the question paper gitu. Jadi nanti ini sebetulnya tidak terburu-buru, tapi bagus juga buat kita untuk memvalidasi sebenarnya question paper kita itu sudah valid atau belum untuk anak-anak gitu ya. Nanti ada template-nya, you can so every PIC nanti akan membuat ini ya, setiap yang membuat soal akan membuat analisis kisi-kisi seperti itu gitu. Kalau tematik ya berarti nanti gabungan kisi-kisinya, misalnya analisis kisi-kisi tema 1 gitu. Berarti nanti digabung di situ ada matematika, ada yang kok matematika apa namanya bahasa Indonesia dan yang lain-lainnya kayak gitu. Nanti didiskusikan di paralel seperti itu. Oke, untuk prosentase ini it's not a it's not a must ya. Maksudnya you can adjust. Di-adjust kira-kira bagaimana kemampuan anak-anak di kelas kayak gitu, bisa di-adjust sendiri. Kayak gitu. Oke, kemudian ini notes-nya nanti bisa dibaca-baca sendiri. Terus saya jalan ke ini ya, ke schedule. Aduh, ini I think kita agak harus struggling untuk melihatnya gitu ya. Nanti Miss and Mister silahkan dilihat betul-betul dicermati ya. Warna-warna yang saya kasih beda ini karena kaitannya nanti dengan weekly plan, kemudian dengan dan jadwal ini, this schedule will not attach on the letter karena ini very complicated. Kalau misalnya nanti di-attach untuk satu sekolah, I think it's hard. Jadi nanti di letter tadi udah diskusi dengan Miss Bella, hanya akan disampaikan jadwal, disampaikan di weekly plan seperti itu. Jadi nanti mungkin kita next week publish weekly plan-nya agak meruput gitu karena jadwalnya sudah ada. Oke, let's check ya. Miss and Mister, you may pay attention to this one. Online and offline ya. It's really important. This one offline, ini online. Artinya yang ini nanti anak-anak akan masuk sekolah, yang ini anak-anak tetap di rumah. Ini grade-nya di sini. Saya mohon maaf sekali, memang ini tidak bisa apa namanya, maksudnya kayak grade 1, 2, 3, terus 4, 5, 6 gitu, idealnya kelas atas, kelas bawah gitu. Kenapa? Karena di tanggal 30 kita itu akan imunisasi. Dan itu fix dari puskesmas, nggak bisa ditawar apa namanya jamnya, tanggalnya. Jadi itu sangat-sangat mempengaruhi jadwal mid-year exam kita gitu. Semoga nanti bisa diterima and Mister ya. Semoga ini yang terbaik gitu ya. Nanti kalau misalnya ada usulan yang kira-kira lebih bagus bisa nanti langsung WA saya. Oke, ini ya Mister Mande yang akan masuk kelas 256 begitu dengan jadwal yang tertera di atas. Jangan lupa untuk memperhatikan baik-baik home time-nya ya. Home time-nya ini yang saya abu-abu ini sudah di-adjust sedemikian rupa supaya tidak crowded nanti, terutama yang pemanggilan ya. Yang pemanggilan besok akan ekstra karena anaknya lebih banyak, satu hari ada 3 kelas begitu. Kemudian hari itu yang merah-merah itu yang ujian ya gitu. Terus next yang hari Selasa, nah ini yang sangat membagongkan karena memang kita akan vaksin di hari ini. Oke, ini ya Miss and Mister yang hari Selasa kelas 1 itu online. Dan cuman 1 aja
satu ujian. Kenapa? Karena anak-anak kelas 1 harus ke sekolah untuk vaksinasi DT. Kelas 1 dapat di kloter kedua. Jadi nanti jam setengah 8 ini morning meeting. Jadi semuanya start lebih awal, semuanya setengah 8 mulai. Ini bisa disounding dari sekarang. And then after that grade 1 itu akan ujian tema 3. Hanya satu di hari itu. Kemudian mereka akan ke sekolah untuk vaksin. Vaksinnya jam 10 sampai jam 11. Tempatnya di aula. Gitu ya. Kemudian setelah itu kelas 2 itu kan di sekolah. Kelas 2 tetap berjalan normal, paginya matematika, kemudian tema 1 ya. Nah, setelah itu nanti mereka dibawa ke aula untuk vaccination, untuk imunisasi. Tapi terus penjemputannya nanti diusahakan di aula. Ini belum fix, nanti jangan dibilang ke parents dulu, karena memang belum ada koordinasi dengan Satpam gitu ya. Nanti insya Allah segera kita koordinasikan dengan Satpam. Gitu. Kemudian kelas 5-6 juga hanya akan ujian satu aja. Karena akan vaksin HPV untuk yang girl-nya aja. Yang boys enggak. Nah, karena memang waktunya itu sangat tidak memungkinkan, saya sudah berusaha untuk gimana caranya biar bisa mampat, tapi karena kaitannya dengan puskesmas dan segala macam ya, Miss and Mister. Jadi nanti di hari Selasa itu kelas 5-6 akan ujian seperti ini, kemudian selesai, cuma satu doang gitu. Itu yang lain online berjalan seperti biasa. Kemudian Wednesday dibalik. Yang ke sekolah kelas 1, 3, dan 4, yang di rumah 2, 5, dan 6. Thursday juga sama seperti itu, bisa dicek jadwalnya. Jadi yang saya merah-merah itu adalah yang jadwal ujian. Miss and Mister bisa lihat ya di situ bahwa tidak sama, yang online dan offline itu tidak sama. Berarti aturannya yang kejatah online seperti ini, yang kejatah online, teman-teman buat soalnya berarti di MS Word. Yang kejatah online buat soalnya di MS Word ya. Nah, nanti kan tetap ada yang off online tuh. Sorry, teman-teman yang kejatah offline buat soalnya di MS Word ya. Nah, untuk setiap kelas itu kan nggak semuanya offline, pasti ada yang online. Ini kita pokoknya saya serahkan ke HT-nya masing-masing. Maksud saya seperti ini. Kalau dirasa anak-anak itu bisa mengerjakan pakai live worksheet, silahkan yang dari Word itu di live worksheet kan. Live worksheet kan. Kalau dirasa anak-anak itu kesusahan live worksheet dari Microsoft Word itu silahkan dikuiziskan. Memang kita kerjanya jadi double ya, makanya ini saya serahkan ke Miss and Mister. Karena kondisi satu kelas dengan kelas yang lainnya tentunya berbeda. Monggo, terus nanti kalau mama-mama, duh Miss ini nanti nggak adil dong, gini dan segala macam. Ya, kita jawab insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjunjung kejujuran. Gitu aja. Ya, kalau misalnya dirasa anak-anak kok bisa tinggal ngeklik gitu kan, tapi tetap beda kan, mereka yang di sekolah dapat soft skill-nya nulis gitu, atau bisa juga kita kirimkan lembar jawab untuk nanti di print di rumah. Misalnya Miss and Mister mau memastikan Bunda apakah punya printer gitu. Di rumah kalau punya printer silahkan di print dulu sebelum mengerjakan. Monggo didiskusikan di paralel masing-masing bagaimana untuk yang online students gitu. Yang yang dia memang tidak diizinkan ke sekolah. Silahkan, ini bentuknya diserahkan ke kelas masing-masing. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang online ini, untuk yang siswa online ini bentuknya juga sama, maksudnya yang ini yang jadwal online ini bentuknya sama, bebas, online apps, Gform boleh, Quizzes boleh, Wordwall boleh, di-adjust sendiri boleh, kemudian seperti tadi mau di MS Word terus di print gitu juga boleh, misalnya ada yang tulisan halus atau apa gitu, monggo, aturannya sama seperti yang kemarin. Yang
gitu ya. I think hopefully it's clear ya. Nanti kalau misalnya nggak ada ini bisa kita diskusikan di hari Rabu. Gitu kira-kira untuk gambaran jadwal. Mungkin memang jadwal ini it look like I think it looks like weird or really strange. Ya, saya mohon maaf. Nah, ini juga sudah kesepakatan dengan Miss Tara dan Miss Emmy. Maksud saya apa yang di online kan, apa yang di apa istilahnya, apa yang di online kan, apa yang di offline kan gitu ya, itu udah kesepakatan dengan Miss Tara. Kemarin Miss Tara bilang Englishnya offline semua aja, mereka they need to write gitu. Tapi sainsnya they can do what is it, choices or something like gitu ya, Miss and Mister. Semoga tidak mengurangi esensi kita untuk do the final mid-year exams gitu. Nah, hari Jumat masih ada beberapa yang ujian termasuk kelas 1. Karena kelas 1 tadi sudah diambil untuk vaksin 1 hari gitu ya. Sebetulnya tadi saya berpikir untuk meliburkan di hari Selasa, kemudian semuanya di hari Jumat. Tapi karena minggu depannya kita sudah harus ice team, jadi I think ini perlu banget ya untuk bertemu dengan anak-anak untuk persiapan ice team prep gitu. Jadi nanti hari Friday semuanya online. Kelas 5 masih full, kelas 4 masih 1, kelas 2 dan 3 sudah tidak ada. Nanti bisa didiskusikan kegiatannya mau apa, yang jelas ada ice team prep gitu ya. Terus kelas 6 sudah salam. Gitu, itu untuk jadwal. Semoga clear. Kemudian ini ada room. Nah, roomnya ini agak ini juga ya, Miss and Mister, padat juga ya, karena memang sehari kan kita running 3 kelas. Jadi memang semua kelas, hampir semua kelas itu akan dipakai, termasuk kelas IT gitu. Nah, nanti sistemnya untuk pelaksanaannya ini offline anak yang masuk ke sekolah semuanya full, yang nungguin teacher masing-masing. Misalnya seperti ini. Ini misalnya kayak gini, room 1 dan room 2 itu ada 2 Umar A, 2 Umar B, 2 Umar A sama Miss Fitri, 2 Umar B sama Miss Cynthia. Dan yang online dari kelas manapun akan ini ya, grade 2 di hari itu, yang online, yang seharusnya offline tapi dia memilih online, di hari itu ada berarti grade 2, grade 5, and grade 6 online, nanti akan dihandle Miss Ulya dan Miss Novita. Gitu. Jadi nanti Miss Ulya dan Miss Novita akan ikut technical meeting kita, teachers yang akan jadi PIC, karena akan mendapatkan link dari teachers yang nanti istilahnya jadi pengawas ujian. Nah, PIC ini tanggung jawabnya dari awal sampai akhir. Artinya dari morning meeting sampai nanti kepulangan anak-anak. Nah, mungkin bagi Miss and Mister yang jarang nungguin atau jarang-jarang di kelas, nanti bisa berdiskusi apa aja yang dibaca atau gimana gitu ya. Nah, nanti kita bisa berdiskusi. Jadi yang di kelas tidak perlu set alat, yang di kelas pure offline, kemudian yang online akan ditangkap dengan satu Zoom yang dioperasikan oleh Miss Ulya dan Miss Novita. Seperti itu. Nanti di breakout. Misalnya anggap ada 40 anak yang Zoom gitu ya. Berarti breakoutnya jadi 20-20. Any classes gitu. Misalnya kayak gitu. Atau nanti kalau misalnya ternyata banyak yang online, nah kita akan nambah di sini. Nanti akan ada tambahan teacher di sini. Biar breakout room-nya nggak cuma 2, tapi mungkin bisa 3 atau 4. Seperti itu. Gitu ya, Miss and Mister. Kemudian yang untuk ke hari
untuk hari, nah ini Miss and Mister yang pegang kelas online ya, artinya di luar kelas. Misalnya kalau hari Senin ya berarti di luar 156 gitu akan bersama HT-nya masing-masing. Nanti ruangannya kan karena kita nggak keras-keras ya, maksudnya kita nggak we don't teach, jadi nanti satu kelas bisa untuk berbanyak. Ini benar-benar kelasnya full, jadi nanti mohon pengertiannya termasuk IT juga dipakai. Jadi mohon nanti kita apa namanya optimalkan sharingnya mungkin di lantai 5 ya, kita akan optimalkan atau mungkin pakai lorong-lorong gitu. Ya, gitu ya Miss and Mister. Kemudian di Wednesday sama Thursday, nah ini yang parah karena Wednesday and Thursday IT room tuh akan dipakai. Nih, IT room akan dipakai 3 Umar A. Ini salah nih saya. IT room akan dipakai 3 Umar A. Jadi nanti Miss Riri akan stay di IT room bersama anak-anak. Gitu kan, nanti diusahakan ngesetnya ini ya Miss Riri, ngesetnya apa namanya, ngesetnya jangan yang ada komputernya. Jadi di set anak-anak yang di set di meja yang kosong gitu, tinggal geser kursi aja, insya Allah semuanya udah ready gitu. Jadi nggak perlu khawatir aku harus wirawiri ke sana kemari, tidak, karena per kelas sudah ada PIC-nya masing-masing. Terus yang online G1, 3, 4 online nanti juga akan dihandle oleh Miss Ulia dan Miss Novita. Nanti kita fleksibel aja untuk yang ini, maksudnya data terakhir jumlah anak yang online akan menentukan berapa breakout room yang akan dipakai, seperti itu. Begitu kira-kira Miss and Mister, supaya kita semuanya fokus dan tenaganya orang ngembiah-embiah gitu. Maksudnya kalau harus exam ngawasin sini, harus di Zoom, itu kan nanti juga nggak bisa konsentrasi. Gitu. Kira-kira seperti itu untuk jadwal. Semoga clear. Hopefully, what is it? Yeah, you can let go to accept this, gitu ya. Oke, jadwal sudah, ruangan sudah, PIC sudah. Saya masuk ke yang terakhir, yaitu apa namanya, analisis kisi-kisi soal yang tadi saya bilang itu titipan dari dinas. Sebetulnya ini nggak kesusu, nggak harus jadi sebelum ujian. Jadi setelah ujian pun nggak apa-apa, tapi diusahakan jadinya sebelum ini ya, sebelum rapotan gitu. Oke, template-nya seperti itu Miss and Mister. Isinya adalah kontennya KD, tentu indikator, and then materinya, bentuk soalnya apa, karena kan kita tidak hanya pilihan ganda dan esai ya. Jadi nanti boleh di situ dijelaskan bahwa itu menjodohkan, kemudian melengkapi kalimat, atau mungkin menentukan gambar, atau mungkin mengucapkan atau apa gitu ya. Itu nanti bisa silahkan disesuaikan dengan soal masing-masing. And then level kognitif itu diperlukan untuk tadi mengetahui prosentase mudah, terus sedang, sama sulit tadi, itu ngukurnya dari ini level kognitifnya C1, C2 di sini udah ada, nanti silahkan dicek aja. I attach the the file of KKO level kognitif, this one you can take a look at it. Nanti bisa di ini apa namanya, bisa dicek ya C1 sampai C6. Kira-kira soal kita itu ada di level berapa, C1 sampai C6. Memang ini tidak ada judgment expert kemarin, tapi teachersnya sudah expert, jadi nanti ngejudge sendiri. Gitu. Kemudian nanti bisa dipelajari sendiri, terus kita bisa berdiskusi. And then the last, ini saya attach link yang final exam, end of year exam ya, last semester. You can klik, nanti bisa kalau mau cari referensi bisa di sini.
you can take a look at your friend's work gitu. Okay, thank you so much. I think that's all my presentation. Now, that's all my what is it? Information about mid-year exam. Hopefully, you can have clear information, and next meeting on Wednesday, we can have what is it? More discussion, yeah. So if you have any question, you can share on Wednesday. Hopefully, we still have time. If not, or at any time you have a questions, please text me. Okay, thank you everyone. Hope you can enjoy the video. Have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.